Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'mati imani wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya yakin jamaah sekalian merasa senang, merasa bahagia di tempat ini. Rasa senang dan bahagia itu perlu kita pupuk dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh beberapa hal. Selain memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rasa itu kepada kita, tapi ada beberapa hal yang mendukung kebahagiaan di hati kita. Bisa jadi karena kondisi ekonomi kita lagi baik. Bisa jadi karena apa yang kita harapkan kedatangannya saat ini sudah ada. Sementara kalau kita melihat keluar sana, ada yang seseorang, entah itu keluarga kita atau yang lain, dia hanya punya harapan. Dan terkadang harapan pun terasa pupus, karena barangkali tulang punggung di keluarga sudah tidak ada. Sehingga menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dia punyai hanya rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti siang atau nanti malam ada orang yang berbelas kasihan untuk mengantar sesuatu ke rumahnya. Bisa berupa makanan pokok, bisa berupa uang, atau bisa berupa yang lain. Dan saya yakin di sekitar kita masih banyak hal seperti itu. Dia berjuang mempertahankan harapan itu tetap ada. Dia berjuang dalam meniti kehidupan itu supaya tidak putus asa. Sementara alhamdulillah barangkali kita lebih banyak yang kita punyai. Maka dari itu pada kesempatan kali ini ketika nikmat itu sudah ada di tangan kita, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ucapan hamdalah semata, melainkan sesegeralah berbagi ketika bulan mulia masih ada, ketika pahala itu berlipat ganda. Tentunya kita lihat dulu keluarga yang terdekat kita, entah adik kita, entah saudara kita, atau yang lain. Walaupun mereka jauh, terkadang ketika mereka jauh bingung menyalurkan bagaimana caranya. Sekarang banyak cara, hanya dengan rekening bantuan yang mungkin adik kita atau saudara kita atau keponakan kita bisa sampai ke sana. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi imam mengingatkan kepada kita melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca sesudah Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing itu memikirkan amal apa kira-kira yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan terasa nikmat mengerjakan suatu ketaatan. Kita akan
terasa nikmat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bila ada satu hal. Kenapa? Karena banyak orang yang mengeluh ketika diberi kesempatan untuk sholat misalnya. Waktu asar sudah tiba, sementara pekerjaan belum selesai. Untuk menghilangkan sifat seperti itu, maka salah satu cara diantaranya adalah dengan memupuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ketika kita mendengar suara azan atau perintah-perintah Allah yang lainnya, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillah, saya masih diberi umur, saya diberi kesehatan, saya diberi kesempatan, saya diberi kelapangan hati untuk mengerjakan kebaikan. Sholat fardu sudah tiba, maka dia akan mengatakan, hai sibuk, nanti dulu, saya akan mau sholat. Terkadang sebaliknya, hai sholat nanti dulu, saya masih sibuk. Maka mulai sekarang kita balik, hai sibuk nanti dulu, saya mau sholat. Syukur-syukur kalau di dalam benak hati kita sudah tertanam bahwa kesibukan yang kita lakukan hanyalah untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang perlu kita syukuri? Yang pertama adalah nikmat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma sakira wa imma kafuro. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ditunjukkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam ditunjukkan dua jalan. Jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Kemarin ada dialog dilakukan saya dan teman saya. Dia mengatakan, enak betul ya orang kafir menjelang hari raya Idul Fitri, yang Islam dapat THR, mereka juga dapat THR. Terkesan ada kecemburuan sosial. Padahal kalau kita berpikir secara jauh, seenak-enak orangnya kafir, mereka hanya enak di dunia saja. Kenapa? Amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menerima amal ibadah ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syaratnya ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah dan berittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 15 mengatakan, barang siapa mencari agama selain Islam, maka amalnya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita harus bersyukur ya ketika kita berada dalam keislaman? Karena Allah juga menjelaskan ya, inna a'tatna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Nah, itu bagi mereka nantinya ya. Kalau umat Islam, insya Allah kalau masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap masuk surganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, selama iman itu masih ada. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah nikmat sebagai manusia ya. Nikmat sebagai manusia luar biasa ya. Dari sisi bentuk tubuhnya aja berbeda ya. Kita kepala di atas, kalau binatang setara, sejajar. Kalau mereka makan tidak menggunakan tangan, biar di tempat yang kotor langsung dengan mulutnya. Tapi alhamdulillah kita sebagai manusia tidak. Dan Allah sudah menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Makanya ketika ada manusia minta tolong kepada setan misalnya, kepada jin misalnya, kepada pohon kayu, itu logika di dalam Islam sangat-sangat kurang pas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Cuma terkadang ketika ada masalah, kita merasa
bahwa keberadaan kita kurang bermakna. Diri kita sendiri yang merasakan itu. Kenapa? Karena lagi bermasalah. Ya. Tapi terkadang ketika masalah itu berlalu, apa yang kita inginkan itu tercapai, kita jadi lupa. Seakan-akan kitalah yang paling hebat. Padahal itu semua tentunya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kita bersyukur kita dilahirkan, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sebagai seorang muslim. Sempurna rasanya kalau kita melihat ayat-ayat Allah melalui Al-Quran. Tuntunan demi tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada dirahasiakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua disampaikan kepada kita. Ya. Baik tata cara ibadah, tata cara muamalah, tata cara dalam kehidupan sehari-hari, itu ada kita semua, dan itu mengakibatkan pahala, mengakibatkan surga apabila kita lakukan dengan sadar dan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita hanya berpikiran, oh sunnah itu kalau celananya isbal, tidak isbal atau cingkrang. Oh sunnah itu mungkin kalau kita pegang dagunya ada yang tumbuh berjenggot. Tidak salah, benar itu, benar adanya. Tapi terkadang kita lupa bahwa ketika kita buang air kecil, di sana juga banyak sunnah, dan kita mengabaikan. Doanya sambil jalan kaki karena keburu-buru, bahkan kadang lari. Kenapa? Ada sesuatu yang mau dibuang, padahal di sana ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk masjid juga terkadang demikian. Karena terlena di rumah, maka ketika qomat kita baru keluar rumah, keburu-buru ke masjid, sehingga doa masuk masjid pun lupa. Yang harusnya kaki kanan duluan, tidak tahu lagi sudah kaki kiri. Padahal di sana ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah letaknya kenikmatan kita ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tuntunan yang lain barangkali yang sering kita lupakan ketika hidup berumah tangga, ya. Cekcok terus setiap hari. Ada ndak ayat-ayat Al-Quran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya yang mengatur tentang itu? Ada. Bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang di rumah? Sederhana. Hal itu sering kita ucapkan, tapi jarang kita sadari bahwa itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdampak pada kasih sayang kita kepada istri, kepada suami. Apa itu? Absus salam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan salam. Di dalam salam itu kan kandungannya luar biasa. Mendoakan, ya. Coba kita lakukan ketika mungkin kita ada salah paham, ya. Niat memperbaiki rumah tangga dengan mengucapkan salam, insya Allah berhasil. Kenapa? Misalnya seorang ibu berangkat, Pak saya berangkat kerja, di dalam hati ketika mau salam, saya mau salam, semoga Allah melimpahkan kasih sayang saya kepada suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga suami, diucapkan secara sadar bahwa itu perintah Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengakibatkan rasa kasih sayang di antara kita. Kita mulai dari rumah, mungkin terhadap anak-anak dan seterusnya, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali nikmat Allah yang harus kita syukuri, banyak sekali nikmat Allah yang saat ini kita rasakan, sehingga Allah dalam surat Ar-Rahman mengatakan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat
selalu mendatangkan kasih sayang, selalu mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melakukan sesuatu dengan gembira, mendapatkan nikmatnya beribadah, mendapatkan nikmatnya berpuasa. Dan ketika sudah mendapatkan itu semua, maka timbullah program-program kita ke depan. Oh, insya Allah di bulan Syawal minimal sholat tahajud seminggu sekali misalnya, atau sebulan sekali, atau kalau tidak mampu setahun sekali ada sholat tahajud atau qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Oh, nanti di bulan sesudah Syawal, insya Allah yang selama ini belum sempat kita selesai kerjakan, saya misalnya mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Oh, misalnya di bulan Syawal dan seterusnya. Apa yang selama ini kita tinggalkan karena kita tidak sadar, amarah yang selalu ada di hati kita, maka kita berikrar dan mengatakan, punya rencana, saya insya Allah akan menjadi orang baik. Dari mana? Dari perkataan kita, selalu berkata yang baik, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Salahilah mohon dimaafkan apabila datang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dan kurangan itu datangnya dari kita sendiri. Semoga amal kita, ibadah kita, iktikaf kita, puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.